Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Salam wa ala umuri dunya warahmatullah. waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Selasa 21 Januari 2025 kita masih dapat bertemu dalam tatap wajah melalui virtual Zoom online ya yang diselenggarakan oleh SR12 University ya agar hari ini berjalan dengan lancar ya sinyalnya pun juga lancar ya jadi apa yang disampaikan juga teman-teman bisa memahami dengan baik ya sehingga nambah pengetahuan teman-teman ya dan juga mungkin kita yang punya urusan kita punya hajat semoga Allah lancarkan hajat kita bagi teman-teman kita yang mungkin juga nggak bisa hadir pada pertemuan siang hari ini semoga karena ada urusan semoga dilancarkan urusannya ya biar nanti di pertemuan selanjutnya bisa bertemu kembali lagi dengan kita di Zoom online ini ya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Zoom kita mulai dengan mengucapkan kalimat basmalah, maka Zoom kita mulai. Saya juga cek materi dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang apa nih? Kita akan bahas Prospecting and recruiting coach. teknik recruiting dan prospecting. Ya, teman-teman ada yang sudah tahu nggak istilah prospecting ini atau istilah prospecting? Nah, kalau recruiting mungkin teman-teman udah sering denger ya, karena mungkin dari leader teman-teman, dari distributornya. Nah, itu selalu menyarankan atau mungkin mengarahkan, yuk kita rekrut tim. Nah, ya. Nah, sebenarnya sama ya, prospecting atau recruiting ini sama-sama kita mencari prospek. Nah, prospecting ini adalah suatu cara untuk meningkatkan penjualan. Nah, karena dalam dunia penjualan yang paling dasar, yang paling basic adalah kita punya prospecting ini, kita melakukan prospecting ya, database yang kita miliki. Nah, sehingga kita punya database. Nah, database yang kita miliki adalah hasil dari prospecting kita. Kita mencari prospek, kita mendapatkan prospek untuk kita follow up. Setelah kita follow up, mungkin ada ketertarikan dari prospek tersebut. Nah, hingga dia ada transaksi pembelian. Nah, itulah namanya prospecting. Jadi penting sekali nih untuk kita bisa memahami tentang prospecting. Ya, bagaimana cara prospek orang ya. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu di luar sana yang belum tahu SR12, nah itu prospek ya. Jadi kalau misalkan lagi ke pasar, lagi antar anak sekolah, lagi kemana ya, teman-teman kalau ketemu orang baru yang belum teman-teman kenal, nah itu prospek banget. Nah tapi kadang-kadang yang terjadi di lapangan adalah kadang-kadang kita suka malu-malu ya, enggan ya, padahal itu peluang banget, betul gak? Nah, kalau misalkan saya mau tanya teman-teman nih, kira-kira di luar sana masih banyak gak orang-orang yang belum kenal dengan SR12 ya, dia belum tahu SR12-nya atau dia belum tahu produk SR12-nya? Banyak Banyak ya, coach. banyak Ya, orang yang belum tahu SR12, betul? Masih banyak yang banyak belum kenal coach. bisnis SR12. Ya, belum tahu orang yang tahu produk Iya, SR12 yang padahal produknya banyak, produknya juga berkualitas dan juga bermanfaat juga bagi orang-orang. Banyak apalagi saya di kampung ya. Nah, artinya kalau masih banyak yang belum tahu produk SR12, peluang atau peluang banget. iya peluang coach. Ya, apalagi ibu-ibu yang nggak main HP banyak yang belum tahu. Ya, peluang banget ya. Bukan hanya peluang, tapi ini peluang banget ya, peluang BGT ya. Nah, tapi sering sekali ini peluang ini kita nggak mengambil peluangnya ya, karena kurang persiapan kita. Baik itu mungkin mental kita, mungkin juga knowledge kita, dan juga mungkin kurangnya pengetahuan kita tentang eh, bagaimana cara untuk mendapatkan prospek tersebut. Nah, pentingnya prospecting adalah bagaimana kita ketemu sama orang yang tadinya dia nggak tahu Racer 12 melalui kita, wasilah Anda, wasilah teman-teman, mereka jadi tahu produk SR12. Betul gak? Ya, bahkan apalagi yang satu kampungnya, ya, yang sekitar kanan kirinya belum tahu SR12, mulai sekarang yuk kita tawarkan mereka produk SR12. Ya, jangan sampai nanti tetangga kita yang sebelah kanan kiri yang harusnya dia tahu produk SR12 dari kita, ternyata dia taunya dari orang lain. Nah, itu rasanya bagaimana? Ya rasanya pasti nggak enak di hati ya, ada sakit ya, sakitnya tuh di sini ya. Nah makanya dari itu teman-teman ya mulai sekarang nih, yuk kanan kirinya kita tawarkan. Yang tadinya orang-orang belum tahu 12 tawarkan ya.
Nah, pilu banget rasanya sih ya. Nah, kenapa sih rasanya pilu? Nah, kenapa dia nggak beli ke kita? Ternyata tetangga kita juga nggak tahu kalau kita jualan S12. Kita meneng aja, diem aja di rumah gitu kan, nggak nawar-nawarin gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak posting-posting di WhatsApp, jadi orang-orang nggak tahu. Nah, ya mulai sekarang yuk branding, ya teman-teman branding diri Anda bahwa Anda adalah seorang pembisnis SR12. Jadi biar orang-orang di sekitar Anda juga tahu kalau Anda adalah pembisnis SR12 ya. Betul, betul. Oke, tapi kadang mungkin hanya order sekali saja. Nah, kita nanti eh, pahami terlebih dahulu tentang product knowledge-nya, bayar nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kenapa sih orang bilang mahal? Karena dia belum tahu tentang kualitas produk kita. Kenapa sih dia bilang mahal? Mungkin karena dia belum tahu sebenarnya kebutuhannya apa. Nah, ya, jadi kita harus tahu dulu tentang produk kita, pahamin. Nah, terus juga kita tanyakan kira-kira kebutuhannya apa. Nah, barulah kebutuhannya itu, nah, dia membutuhkan solusi dari permasalahannya. Nah, solusinya apa? Nah, baru kita masuk ke produk kita. Nah, kalau kita sudah menyesuaikan dengan kebutuhannya, nah permasalahannya dari permasalahan ini mereka butuh untuk solusinya dan solusinya itu ada di produk kita, maka baru mereka akan mengatakan produk kita value-nya ternyata sesuai dengan harganya, ya. Padahal produk kita harganya pun juga masih terjangkau ya. Nah, nanti tergantung mungkin dia bilang mahal karena dia belum tahu tentang bahan-bahannya, tentang kualitasnya, nah belum tahu tentang manfaatnya gitu ya. Jadi teman-teman juga terus aja semangat ya, tawarkan aja. Nanti dia udah beli satu nggak apa-apa. Nanti tinggal kita melakukan pendekatan lagi. Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi nih, prospecting ya, suatu cara untuk meningkatkan penjualan kita. Ya, ini jadi perkenalkan diri. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di SA12. Ya, salam kenal. Saya Ihsan Fajri. Saya di sini sebagai trainer dari SA12 University ya. Nah, ini beberapa pengalaman saya. Kalaupun kita lihat flashback dari pengalaman saya lebih banyak dalam dunia penjualan secara langsung ya, baik itu saya penjualan otomotif, penjualan finance dan juga properti. Nah, jadi konsep dari prospecting atau recruiting ini adalah kita akan bahas definisinya, tujuan, sumber prospek dan juga bagaimana cara kita mengevaluasi prospek kita. Ya, mengapa sih kita perlu mempelajari recruiting atau mungkin prospecting? Kira-kira kenapa kita harus mempelajari prospecting? Nah, menurut teman-teman apa nih? Boleh ya, silakan coba. Menurut teman-teman, kenapa kita harus mempelajari prospecting? Atau kenapa kita harus recruiting? Ya, Ya, Coach. ya. Untuk Biar meningkatkan penjualan tambah. kita ya, untuk menambah database kita. Nah, kenapa sih kita perlu namanya prospecting? Karena kalau misalkan prospecting ini adalah suatu hal dasar ya. Kalau kita prospecting, kita cari data kita keluar, mencari cara ya, baik itu online ataupun offline untuk mendapatkan database nih ya, bertemu dengan orang-orang yang tadinya belum tahu S12, kita temui ya, kita tawarkan. Nah, ya kita minta datanya, kontaknya, namanya, nomor handphonenya. Nah, lalu kita masukkan ke database kita agar kita bisa follow up. Nah, dari kita follow up, akhirnya dia beli. Nah, ya jadi prospecting ini merupakan suatu cara dari proses awal hingga ke tahap penjualan ya. Kita pengen nggak jualan banyak? Pengen. Tapi kalau teman-teman diem aja di rumah, bisa nggak jualan kita bakal bertambah? Nah, mungkin eh, yang beli adalah orangnya itu aja yang sudah pernah menggunakan produk kita. Nah, kita nggak bisa nih ekspansi lagi ke orang-orang yang baru. Kenapa? Karena kita tidak memiliki database yang cukup untuk kita follow up. Nah, sama halnya kalau misalnya kita lihat nih, ya prospek ini ibarat seperti bahan baku. Nah, ya bahan baku kalau teman-teman mau bikin kue butuh butuh namanya bahan baku, betul ya. Mungkin itu bahan bakunya ada telur, ada tepung terigu, ada lain-lainnya. Nah, kita harus memilih nih bahan-bahan yang berkualitas nih. Bahan-bahan mana yang bisa kita gunakan untuk bisa kita olah. Nah, ya sama nih prospecting ini juga sama nih seperti database yang kita miliki. Data mana yang bisa kita olah? Karena nggak semua bahan-bahan yang kita miliki ini bisa kita gunakan untuk membuat kue. Nah, ya, sama halnya juga dalam penjualan. Ya, database yang kita miliki nggak semuanya akan bisa terkonversi pada penjualan kita. Nanti kita akan terdata tuh dari bahan-bahan kita yang ada, dari data konsumen yang kita miliki. Nah, ada mungkin orang yang ya udah dia hanya sifat nanti dia belum butuh atau mungkin dia belum mau. Ada mungkin orang yang mau gitu kan. Ada nanti yang mau ini kita olah lagi, kita follow up hingga akhirnya dia tertarik. Nah, tertarik ya dia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dia punya permasalahan kita tahu, baru
setelah kita tawarkan produk kita hingga dia akhirnya membeli, ada namanya transaksi ya. Jadi ini bahan dasar banget nih ya. Nah, kita juga selain prospek ini yang harus kita miliki adalah mental. Mental kita dalam melakukan recruiting nih. Ya, mental ini sangat penting sekali. Ya, mindset juga sama nih. Nah, mindset ini adalah yang sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi, teman-teman, ya, kalau dalam penjualan kita nemuin orang, ya, itu kalau misalkan kita terjadi penolakan, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi, jangan sampai karena penolakan tersebut membuat kita jadi down. Nah, ya, ini mindsetnya harus kita perbaiki. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang, ternyata orang tersebut belum mau, itu adalah lebih baik. Itu bagus banget. Ya, kenapa? Karena kita sudah namanya action. Kita sudah tahu ternyata dia belum ada kebutuhan. Ya, dibanding kita hanya melihat dia dari jauh, ya, melihat calon konsumen kita dari jauh dan kita hanya berkata, bagaimana caranya ya agar saya bisa deketin orang tersebut, saya tawarkan produk kita. Ah, kalau nanti saya tawarin, nanti saya ditolak. Ditolak saya malu. Saya dilihatin sama orang-orang. Ah, saya nggak jadilah nanti aja dalam pertemuan yang lain gitu kan. Akhirnya kita nggak ada namanya action. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan dalam dunia penjualan Anda mungkin belum ditolak sama orang, itu adalah suatu hal yang bagus menurut saya ya. Karena Anda sudah namanya action dibanding Anda tidak ada action, hanya ada berpikir aja ya. Nah, itu jadi penting sekali kita untuk mempelajari prospecting. Jadi prospecting ini bagaimana nanti kita mengetahui area-area mana yang potensial untuk kita hampiri dan kita datangi ya. Nah, ditolak berarti belum butuh. Suatu saat dia butuh biasa, nanti kita cari. Nah, sama nih, betul sekali. Mindset kita harus berubah. Oke, kalau kita ketemu sama orang nih, oh maaf mas, belum ya. Oke, mungkin kakak belum belum butuh atau gimana? Boleh gak kak? Saya minta dulu nama dan nomor handphonenya ya. Nanti saya akan kirimkan ke kakak tentang produk-produk kita nih. Barangkali nanti mungkin mungkin bukan kakak nih, mungkin nanti ada keluarga lain. Apakah mungkin orang tua, ataukah mungkin anak, atau mungkin saudara, tetangga yang memang mereka butuh produknya melalui mas kakak, nanti bisakah hubungin saya? Nanti saya kan WA kakak ya. Nah, yang penting adalah teman-teman kalau misalkan ditolak pada saat ketemu, kita minimal dapat nomor nomor handphone dan namanya untuk kita follow up kembali. Ya mungkin dia belum tahu produk kita, dia belum tahu tentang SR12. Nah, jadi kalau misalkan dalam dunia penjualan ditolak adalah hal yang biasa. Nah, kenapa kita perlu namanya recruiting? Karena prospecting ini merupakan awal sekali dalam proses penjualan. Nah, ya, kita prospecting dari prospecting ini ya kalau kita sudah dapat nomor handphonenya, kita approaching, kita melakukan pendekatan dan kita melakukan validasi. Nah, kalau misalkan dari pendekatan ini ternyata orangnya tidak ada kebutuhan, dia belum butuh atau ada penolakan. Nah, no, maka kita lakukan lagi nih, cari lagi orang yang baru. Jadi jangan sampai berhenti di sini ya. Nah, kita cari lagi orang baru sampai dia oke, validasi kita dan nyata dia ada kebutuhannya, dia punya permasalahannya yang memang sesuai dengan solusinya adalah produk kita. Nah, bisa nih kita lakukan validasi ya, kita checklist oh ternyata dia ada kebutuhannya. Ya, oh ternyata dia merupakan yang saya temui ini adalah yang mengambil keputusannya. Ya, ternyata dia butuh cepat nih. Ya, setelah itu kita masuk ke probing. Sebentar. Oke, udah ya. Muncul kan? Ya, oke. Ya, ini prospecting kita lakukan approaching dari prospecting nih kita mungkin ke teman-teman nanti ke alun-alun atau mungkin ke pasar atau mungkin melalui media online, Facebook, Instagram, dapat database, nah dapat namanya, dapat nomor handphonenya, teman-teman follow up. Ternyata dia pas kita follow up ini ada namanya kebutuhannya nih. Nah, ya kita validasi. Nah, setelah kita validasi, nah, kalau misalkan ternyata setelah kita dapat nomor handphonenya, ternyata dia belum ada kebutuhan, nah dia juga masih mungkin ragu-ragu. Nah, no jawabannya. Nah, kita cari lagi nih.
cari lagi, kita lakukan prospecting lagi, kita lakukan recruiting lagi, cari orang lagi ya. Jadi jangan pernah berhenti. Nah, setelah kita sudah dia oke melakukan validasi, masuk ke probing, kita gali kebutuhan. Nah, kita gali kebutuhannya, nah gali informasi tentang konsumen tersebut sehingga kita bisa memahami pelanggan kita. Ya, kita bisa memahami calon konsumen kita, bagaimana karakternya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana informasinya. Nah, secara detail kita harus mendapatkan informasi karena dalam penjualan hanya ada tiga step. Ya, tiga step. Ya, step pertama adalah kita mendapatkan informasi. Kita mendapatkan, nah, tiga step ya dalam penjualan itu. Yang pertama adalah kita mendapatkan informasi dari calon konsumen kita. Nah, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita informasi sedetail-detailnya, ya serinci-rincinya. Setelah kita mendapatkan informasi, barulah selanjutnya kita memberikan informasi, ya informasi mengenai produk kita. Nah, mungkin kita dengan cara demo produk, ya dengan kita menjelaskan manfaat produk kita, ya, ingredient kita, manfaat kita, ya baru nanti yang ketiga adalah kita mendapatkan komitmen. Nah, sama halnya dalam alur ini nih, setelah kita paham pelanggan kita, barulah nanti kita demo produk. Ya, kalau misalkan kita belum memahami kebutuhan pelanggan kita, nah kita probing lagi nih, probing ini kita gali lagi kebutuhan konsumen kita gali lagi, tanya lagi sampai kita mendapatkan apa sih permasalahan yang memang dihadapi. Nah, apa sih motivasi dari konsumen kita nih? Nah, kita bisa masuk ke produknya, apa kita bisa masuk ke bisnisnya nih? Nah, ya, jadi probing kita gali kebutuhannya, kita mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, agar kita bisa paham nih, setelah kita paham, yuk baru kita masuk ke, oh ternyata dia ini butuh produk Gomilku. Kenapa sih butuh produk Gomilku? Karena anaknya ini dia punya anaknya alergi susu sapi, nah, ya, sedangkan anaknya lagi masa-masa pertumbuhan dan memang masih butuh konsumsi susu. Nah, baru nanti kita demo produk nih, kita berikan penjelasan kepada konsumen kita mengenai produk susu Etawa atau mungkin produk Gomilku nih kepada calon konsumen kita nih, bahwa memang kita jelaskan juga dan kita berikan edukasi bahwa seorang anak usia balita masih sangat membutuhkan namanya susu ya untuk pertumbuhannya, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, untuk memperkuat struktur tulangnya, nah untuk juga menjaga kesehatan tubuhnya, karena mungkin saat ini cuaca lagi kadang-kadang hujan, kadang panas, nah kadang nggak nentu yang membuat daya tahan tubuh kalau misalkan lemah ini bisa mudah terserang penyakit. Nah makanya namanya butuh susu dan juga ini susu susu Etawa juga berbeda dengan susu kambing. Nah kita secara lemaknya pun lebih rendah gitu kan dibanding susu sapi dan lainnya. Nah teman-teman tidak bisa menjelaskan, berikan edukasi. Nah, setelah itu mungkin ada aja namanya keluhan-keluhan dan keberatan. Oh, tapi tapi cocok gak ya, tapi enak gak ya, tapi bau perengus gak ya, tapi harganya gimana? Nah, kadang-kadang suka ada namanya keberatan-keberatan yang dimunculkan oleh calon konsumen kita. Nah, kita di sini harus punya eh, skill handling objection, mengatasi keluhan ya. Oh, harganya gimana? Mahal gak? Oh, harganya kita terjangkau. Nah, orang yang bilang mahal, dia belum tahu ya bahwa emang harga kita ini sesuai dengan value yang didapatkan. Nah, kalau di produk lain mungkin cuman hanya susu kambing aja atau mungkin beberapa kandungan lain. Nah, di SA12 ini lengkap kandungannya. Ya, kita ada bla 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 bla. Nah, kita ada ikan gabus, ada apa namanya? Madunya, nah terus ada lain-lainnya. Nah teman-teman berikan ada daun kelornya, ini manfaatnya. Nah itu bisa teman-teman jelaskan. Nah kita atasi ya, atasi keluhan konsumen. Setelah kita bisa mengatasi keluhan konsumen, nah barulah nanti terjadi kesepakatan nih, komitmen dia melakukan pembelian dan kita closing. Kalau misalkan belum, yuk. Misalkan kita belum tahap closing, nah kita atasi lagi keluhannya. Mungkin dia belum benar-benar nih ya keluhannya teratasi dengan baik. Nah, kita atasi dengan baik keluhan-keluhannya. Nah, setelah kita closing, kita pengiriman nih. Ya, setelah pengiriman kita follow up after sales-nya. Ya, jadi setelah dia beli produk jangan sampai lupa kita untuk follow up lagi. Nah, kita follow up bagaimana Ibu Kakak setelah melakukan pembelian produk S12. Nah, bagaimana Bu setelah konsumsinya. Nah, kalau misalnya ada keluhan-keluhan lagi setelah pembelian, yuk kita atasi dengan baik karena konsumen kita juga butuh ya di apa namanya
di maintain juga gitu. Nah, setelah kita follow up, apa yang kita lakukan lagi? Nah, kita lakukan lagi prospecting. Jadi prospecting ini adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan secara rutin ya, tidak jangan pernah sampai berhenti. Recruiting adalah kunci ya, kunci kita untuk mencapai keberhasilan kita dan juga kunci untuk meningkatkan penjualan kita. Ya, rekrut adalah menawarkan peluang perubahan hidup lebih baik bersama SR12. Sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Kita baca komen dulu. Oke, bolehkah nanti minta bahan materinya, Coach? Boleh, nanti dikirim ya. Kalau ada yang bilang mahal, kasih contoh orang lain yang notabene finansialnya lebih rendah dari calon konsumen kita, itu membeli produk kita. Nah, ini tips ya dari Pak Taufik. Oke, ada 3 masa baru. Kasih contoh produk yang lain. Oke, kasih contoh produk kita yang lain yang luar biasa khasiatnya. Betul. Ya, sebentar ya, masih menunggu sebentar. Ya, supaya branding SR12 naik di matanya. Betul sekali. Jadi karena produk SR12 banyak sekali, jadi kita nggak cuma ngasih satu produk aja nih, ngasih tahu khasiat satu produk, tapi semua produk yang memang bagus, kita kasih tahu kepada mereka, supaya mereka lebih mengenal produk kita. Karena kebetulan produk kita juga banyak ya. Oke, silakan dilanjut Kang Ihsan. Coach Ihsan. Oke ya teman-teman, mohon maaf nih ada sedikit kendala tadi. Sebentar, yang tadi ini kita sudah bahas. Ya, nanti materi tentang akan kita kirimkan ya. Jadi nanti setelah ada Zoom ini, biasanya kita akan masukkan di link. Nah, teman-teman nanti minta linknya ke leadernya, ya. Nah, di linknya itu nanti ada link rekaman Zoom. Setelah sebelahnya lagi ada link materi. Jadi teman-teman bisa download materinya. Oke ya, ini sudah kita bahas. Nah ya, definisi prospecting apa sih? Nah, prospecting itu adalah sebuah proses di mana memulai dan mengembangkan bisnis dengan cara mencari calon pelanggan dan klien baru. Ya, prospecting adalah salah satu tahapan kunci dari proses penjualan. Ya, jadi dalam dunia bisnis ya, dalam dunia penjualan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya untuk mencari calon pelanggan yang baru. Ya, dari pelanggan yang pelanggan baru, calon pelanggan, ya kita cari calon pelanggan kita yang belum tahu SR12 dengan wasilah kita, mereka jadi tahu jadi tahu SR12. Nah, setelah mereka melakukan pembelian sama kita, nah ini pun juga kita harus jaga. Kita harus jaga, kita maintain konsumen yang sudah beli sama kita, ya, hingga dia menjadi konsumen yang loyal. Setelah dia jadi konsumen yang loyal, nah ya, kita jaga, kita berikan edukasi agar
dia bisa naik level menjadi mitra kita. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan data pelanggan yang akurat meliputi nama, nomor telepon, profil, dan juga sekaligus merencanakan janji pertemuan ya. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu sama orang baru yang belum tahu produk S12, teman-teman temui, ya minimal teman-teman dapat namanya dan nomor handphonenya dan tahu profilnya seperti apa. Ya meskipun dia belum mau beli produk kita, ya udah Bu, nggak apa-apa. Mungkin Ibu belum butuh, tapi saya boleh ya minta nomor Ibu untuk database saya. Ya barangkali nanti ada yang butuhkan produk S12 nih Bu, baik itu mungkin nanti keluarga Ibu atau mungkin orang tua atau anak dan lain-lainnya. Nah ya jadi nanti saya izin, saya save nih Bu, nanti saya WA Ibu ya. Nah yang penting teman-teman adalah dapat nama dan nomor teleponnya ya, nomor WA-nya untuk nanti bisa di follow up kembali. Nah jadi kalau misalkan ada penolakan, bukan berarti dia menolak mentah-mentah, enggak ya. Mungkin karena dia belum tahu aja ya, dia belum tahu jadi dia belum bisa memahami gitu tentang produk kita. Nah ya, jadi sama hal juga kita kalau misalnya kita ada yang nawarkan produk baru, nah kan kita bilang mungkin oh enggak dulu ya gitu ya, karena kita belum tahu produk itu apa. Tapi kalau misalnya kita ditawarkan produk yang memang sudah tahu, kita tahu dan kita mungkin sering lihat ataupun juga kita menggunakan produk tersebut, nah pasti kita ada interest nih. Oh iya, ya saya tahu nih produk ini ya. Nah ya, jadi mungkin karena dia belum tahu aja produk kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Yang penting intinya adalah teman-teman dapat nomor handphonenya, dapat juga namanya untuk di follow up kembali. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan prospecting adalah kita mendapatkan calon konsumen ya dari database tersebut ya, kita dapatkan calon konsumen. Nah, kita follow up, kita berikan edukasi ya tentang produk kita. Jadilah nanti mereka konsumen nih yang tadinya mereka nggak tahu, ya mereka jadi tahu. Yang tadinya mereka tahu dan belum tertarik, mereka jadi tahu dan tertarik. Nah, di saat mereka sudah tahu dan mereka tertarik, barulah mereka melakukan pembelian. Jadilah mereka konsumen kita. Nah, setelah mereka jadi konsumen kita, nah kita jaga nih, ya kita jaga dengan baik, kita maintain dengan baik, kita follow up dengan baik after salesnya, ya. Terus setelah itu kita lihat ya ternyata setiap bulan konsumen ini selalu melakukan pembelian. Nah, ini dari rutin nih menjadi konsumen yang loyal. Nah, dari konsumen yang loyal ini kita berikan edukasi ya bahwa DS12 ini nggak cuman hanya produknya yang bagus tapi juga ada sistem bisnisnya yang bisa kita dapatkan. Jadilah nanti dari konsumen loyal jadi mitra ya. Ataupun juga bisa nih teman-teman ya ketemu sama orang ternyata orangnya ini adalah dia bukan fokus pada produknya, tapi memang dia adalah fokus pada bisnisnya. Jadi teman-teman bisa nih ketemu sama orang, ya ternyata teman dia langsung jadi mitra, bisa, bisa ya. Nah, nanti teman-teman bagaimana caranya biar bisa ketemu orang yang langsung jadi mitra? Bisa, teman-teman harus dulu temuin orang-orang yang akan teman-teman rekrut untuk menjadi calon konsumen. Barulah nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, nah cara follow up orang bagaimana, cara ketemu sama orang bagaimana. Jadi ketika nanti orang teman-teman ketemu sama orang ya ketemu orang baru dan ternyata kita tahu profilnya nih, ternyata profilnya adalah orang pembisnis nih. Nah, bisa nih berarti kita masuknya ke arah bisnisnya ya. Jadi kalau misalkan prospek yang ini kita nggak harus nawarin produk karena S12 ini punya dua jenis yang bisa kita tawarkan. Kita bisa tawarkan produknya, kita bisa tawarkan bisnisnya. Nah, kalau misalkan orang-orang mungkin yang mereka belum belum ke arah bisnis, nah kita bisa fokus penjualan produk. Nah, tapi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang ternyata dia ini adalah sudah punya usaha ya, dia punya usaha baik itu mungkin usaha makanan atau usaha lain-lainnya. Nah, artinya berarti konsumen kita ini adalah orang yang sadar bisnis. Nah, ini akan bisa lebih mudah kita tawarkan untuk menjadi mitra kita. Nah, ya. Jadi bagaimana cara kita mengetahui agar kita bisa masuk ke produknya apa ke bisnisnya ya? Nah, kita harus tahu menggali informasi dari konsumen kita. Kita kumpulkan informasi konsumen kita sebanyak-banyaknya. Profil dia apakah? Apakah dia kerja? Apakah dia ibu rumah tangga? Apakah dia memang pembisnis? Nah, ya kita harus tahu dulu nih apakah dia memiliki motivasi, dia punya permasalahan. Nah, kalau dia eh, fokus pada kita bisa jual produknya nih. Tapi ternyata dari orangnya, karakternya, dia punya motivasi untuk menjadi pembisnis. Ya, dia punya motivasi ingin meningkatkan
meningkatkan perekonomian keluarganya. Dia pengen ajak keluarganya bisa umroh, bisa jalan-jalan. Nah, artinya dia ada peluang bagi kita untuk menawarkan bisnisnya, ya. Jadi kita harus mendapatkan informasi dulu sedetail-detailnya dari calon konsumen kita, dan juga kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi permasalahannya. Ya, setelah kita mengerti permasalahannya, kita cari tahu dulu kebutuhannya. Setelah kita tahu kebutuhannya, ya kita bisa memberikan solusinya. Solusi dalam bentuk produk kita ataupun juga dalam bentuk bisnisnya. Nah, sumber prospek itu ada dua, ada referensi dan juga ada non referensi. Ya, referensi ini adalah mungkin dari teman nih, teman-teman punya saudara, nah nawarkan nih, ini ada teman aku nih, dia butuh produk kamu nih, ada teman aku nih, dia pengen punya bisnis gitu, tapi bingung nih bisnisnya apa. Nah, itu referensi. Nah, kalau non referensi adalah kita sendiri yang mencari ke lapangan keluar ya, baik itu mungkin secara offline ataupun juga secara online. Nah, cara prospecting non referensi ada kita melakukan canvassing, kita flyering, kita ikut demo, bazar. Nah, kita buka database lama kita. Nah, kita ikut komunitas. Nah, ataupun juga kita bikin komunitas. Terus juga kita melalui media online. Nah, Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Ini adalah cara eh, non referensi. Nah, canvassing itulah tujuannya untuk mendapatkan data, berkenalan dan mengetahui kebutuhan calon pelanggan. Ya, canvassing itulah teman-teman terjun langsung nih mungkin ke titik-titik yang potensial, ya, mengunjungi area tertentu untuk bertemu langsung atau berbicara dengan calon pelanggan Anda. Ya, Anda datang ke kemana saja sih titik-titik potensialnya? Nah, bisa ke perkantoran, bisa ke pemerintahan, ya ke posyandu, ya ke puskesmas, ke toko-tokoan, ruko-ruko, misalkan ada ruko-ruko, nah teman-teman bisa datangi ruko-ruko, nah ataupun juga ke apotek, toko obat, toko kosmetik, nah ini bisa kita lakukan nih, ya. Terus juga bisa ke perumahan-perumahan atau pemukiman, nah teman-teman datang ke pemukiman nih, kalau misalkan siang-siang, biasa ada ibu ngumpul, datengin ya, Bu, ya kita soal kerap aja Bu, lagi pada ngumpul ya, gitu kan, nah boleh nih Bu, saya mau izin ya, saya mau ada menawarkan produk nih Bu. Nah ya kita bisa coba aja Bu. Biasanya lagi bahas apa nih Bu gitu. Nah kita juga bisa masuk ke perumahan pemukiman nih. Kalau ibu boleh ngumpul, nah itu peluang banget. Nah ya ini perlu pembiasaan bagi kita agar kita bisa tahu nih bagaimana kita melakukan atau polanya ya. Nah terus juga bisa ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Nah teman-teman bisa masuk tuh ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Nah ini banyak banget yang bisa kita titik-titik potensial ini yang bisa kita datangi ya, atau mungkin teman-teman bisa datang ke tempat senam. Nah ya itu jadi kan passing inilah kita datangi ke titik potensial, nah, agar kita bisa mendapatkan atau ketemu sama calon konsumen kita. Nah, kalau misalnya datang ke kampus, nah kita mungkin ke sekolahan, kita tanya nih mungkin gurunya. Nah, di sekolah ini mungkin ya kalau misalnya kita bisa demo produk atau mungkin kita ada event atau bazar. Nah, ya kita ke apotek-apotik, tanya nih sudah ada belum ya produk S12 yang masuk di produk di toko ini ya, di apotek ini. Nah, kalau misalnya mau kerjasama, bagaimana? Bisa gak kita bertemu sama apotekernya, ataupun juga kita bertemu dengan ownernya? Nah, ya, teman-teman datangi tempat-tempat yang kira-kira potensial. Nah, terus selanjutnya adalah flyering. Ya, nah, flyering ini adalah tujuannya membuat sebanyak mungkin orang sadar akan keberadaan Anda sebagai mitra S12. Nah, aktivitasnya apa? Ya, menyebarkan flyer nih, teman-teman bikin flyer, ya flyernya nggak perlu yang terlalu bagus-bagus, nggak usah yang tebel-tebel, ya mungkin bisa yang selembar, isinya produk-produk yang best seller menurut teman-teman. Nah, ya nanti dimasukkan di bawahnya, tulis nama dan nomor handphonenya. Nah, nomor handphone teman-teman. Nah, mungkin kemana sih kalau misalnya kita melakukan flyering? Nah, kita flyering itu bisa ke depan toko kita. Kalau teman-teman punya toko, nah share tuh di depan toko teman-teman, mungkin di jam-jam tertentu, ya misalkan sore dari jam 4 sampai jam 5. Nah, teman-teman lakukan secara rutin setiap hari. Jadi orang-orang yang lalu lalang di jam tersebut dia tahu nih akan keberadaan toko teman-teman gitu kan. Ataupun juga bisa nih ya flyering aja di toko leader Anda ya. Misalkan Anda misalnya belum ada toko. Nah, boleh ya Bun, boleh ya eh,
izin aku mau flyering gitu kan. Nah, ya itu bisa tuh kita lakukan ya. Ambil aja di 1 jam aja kurang lebih atau mungkin setengah jam ya dari jam 4 atau sampai jam 5 atau mungkin jam setengah 5 sampai jam 5 ya atau mungkin mau pagi bebas teman-teman tinggal tentukan kira-kira di area tersebut jam berapa ramainya ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan ya. Nah, atau mungkin teman-teman yang sudah punya toko, nah belum ada orang, belum ada traffic nih yang datang ke toko Anda selain mitra Anda. Nah, artinya berarti orang-orang masih belum sadar keberadaan toko Anda. Nah, bisa lakukan depan toko atau meminta karyawannya untuk sebar brosur di jam-jam tertentu. Ya, sama halnya, ini kalau kita perhatikan juga nah, flyering ini biasa dilakukan ada toko-toko handphone counter biasanya di jam-jam tertentu dia keluar dengan maskotnya ya dengan ada suara musiknya. Nah, itu biasanya menarik perhatian tuh. Nah, disebar brosur di situ ya. Nah, jadi orang-orang yang lalu lalang kan ngelihat nih ada toko apa sih? Oh, ada toko handphone, ada toko counter ya. Nah, ya. Nah, itu untuk mengetahui agar orang-orang yang lewat situ bisa tahu nih, oh ternyata di sini ada loh produk S12. Oh, ada toko S12 loh. Oh, apa sih S12? Oh, ternyata ada nih produk S12 nih jual herbal, jual skincare. Nah, ya. Terus di mana di alun-alun. Nah, kalau teman-teman mungkin di Sabtu pagi atau Minggu pagi ya sambil olahraga bisa nanti bawa flyernya ke sana atau sekalian juga bawa produknya untuk demo produk. Ya, kalau misalnya ada orang yang mau nanya, teman-teman udah siapkan produknya. Nah, terus juga kita bisa ke rumah ibadah. Nah, kita Car Free Day, pasar, di kerumunan juga bisa. Nah, jadi titik-titik yang mana bisa menghadirkan orang banyak. Nah, itu adalah titik potensial yang bisa kita lakukan untuk flyering, ya. Tujuannya flyering ini adalah kita ya tujuan dari flyering ini untuk menyadarkan agar keberadaan kita ya membuat sebanyak mungkin orang sadar akan keberadaan kita sebagai mitra SR12. Nah, mungkin kalau misalkan kayak lemahnya flyering kadang-kadang ada orang terima, nah ada yang mungkin flyernya tidak disimpan dengan baik. Nah, itu adalah yang penting flyer itu kita sudah terima. Oh, dia sudah membaca produk kita. Yang penting di flyer itu adalah kita menjelaskan informasi dengan detail, ya dan juga bikin kata-kata yang semenarik mungkin sehingga flyer itu bisa disimpan dengan baik. Nah, terus selanjutnya adalah kita melakukan event ataupun juga demo produk. Nah, untuk mendapatkan data sebanyak mungkin untuk di follow up dan meningkatkan penjualan kita. Ya, buka stand. Nah, kita buka stand, mungkin di alun-alun kita buka stand atau mungkin kalau lagi ada event-event kita buka bazar, kita ikut pameran, kita melakukan demo produk. Nah, ya kita melakukan kondak demo, teman-teman mungkin lagi ada arisan. Nah, ya ada arisan keluarga, boleh lo, boleh Kak, boleh ya aku minta waktu untuk demo produk. Nah, teman-teman melakukan demo produk, ya demo produk kita. Nah, yang paling gampang produknya apa? Bisa kita menggunakan produk GoMilku atau mungkin produk lain-lainnya yang mungkin menurut teman-teman, teman-teman sudah paham tentang produknya, sudah paham tentang knowledge-nya, sudah paham dan sudah terbiasa untuk menyampaikan dari produk tersebut, ya. Nah, terus kalau misalkan cara melakukan demo produk gimana? Nah, kita tahapan ada 3 tahap, yaitu opening, pembukaan, terus juga kita jual solusi dan juga closing. Nah, ya untuk kalau demo produk kita nggak bahas secara detail di sini, nanti kita akan bahas di kemudian di waktu yang lain ya, nanti dengan Mbak Cindy ya lebih detailnya, lebih jelasnya tentang cara melakukan demo produk. Nah, ini saya ambil step-stepnya aja nih, step-step untuk melakukan demo produk, yaitu kita opening gitu kan. Halo Bapak Ibu, saya Ihsan dari Saya 12. Nah ya, nah tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang produk A, B, C. Nah kita harus tahu dulu nih informasinya nih, kira-kira audiens kita siapa nih? Apakah mungkin anak-anak, ataukah mungkin orang dewasa, lansia? Jadi kita harus menyesuaikan dengan bahasanya, kata-katanya. Nah dan juga kita bisa jual solusi. Misalkan di depan kita adalah ibu-ibu nih yang punya anak-anak balita. Nah, ibu-ibu di sini ada gak Bu yang anaknya eh, alergi susu sapi, ya kan? Bu, ada gak sini anaknya yang mungkin mengalami pertumbuhannya agak sedikit berbeda dengan anak-anak yang sebayanya, gitu kan? Nah, ya jadi kita cari dulu permasalahannya nih, ya. Oh, boleh nih Bu, nanti kita jual solusinya, ya. Nah, setelah itu baru kita sambil jual solusi, kita lakukan demo produk. Nah, setelah kita demo produk, barulah kita masuk ke tahap closing. Baik ya Bu, ini produknya ini bla bla bla, gitu kan? Nah, boleh Bu ya yang mau nanti bisa pesan ke saya ya. Nah, kita tanya nih nanti ke yang audiensnya nih. Nah, mereka mau beli produknya satu atau dua. Ya, nanti kita masuk ke tahap closingnya. Ya, oke. Terus juga komunitas untuk mendapatkan data, berkenalan dan juga mengetahui kebutuhan calon pelanggan. Nah, kita bisa bikin nih komunitas nih, misalkan seperti ada beberapa mitra dan juga distributor yang saya lihat aktivitasnya adalah dia membuat grup grup tentang MPASI. Nah, ya jadi
dia menyaring orang-orang yang memang membutuhkan informasi tentang MPASI. Nah, dia jelaskan tentang MPASI. Nah, setelah dia menjelaskan MPASI, dan juga orang-orang kan pasti nanti akan masuk tuh. Nah, setelah masuk, nanti orang-orang mungkin akan save data, save kan kontaknya, sama-sama save kontak. Nanti kalau misalkan udah save kontak, bisa nanti kita posting, oh ternyata eh, si ownernya ini ya, yang owner grup MPASI dia punya produk juga nih ternyata kalau susu gitu. Jadi kita bisa sambil jualan ya. Teman-teman bisa bikin komunitas MPASI atau mungkin bisa bikin komunitas apa gitu kan untuk yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh calon konsumen teman-teman. Nah, misalkan kita grup untuk eh, apa ya? Sekarang sekarang lagi awal tahun nih ya, grup menjaga daya tahan tubuh gitu kan. Nah, bagaimana tips-tipsnya tuh teman-teman bisa tips-tipsnya ya terselubung tuh tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan daya tahan tubuh di musim hujan ini ya dengan A, B, C. Nanti mungkin tambahannya mengkonsumsi susu etawa, mengkonsumsi madu dan lain-lainnya. Jadi terselubung. Nah, libatkan ataupun juga Anda gabung dengan komunitas-komunitas yang lain nih ya untuk menambahkan database kita nih ya. Libatkan dari Anda dengan klub, organisasi, atau komunitas yang potensial untuk memperluas jaringan ya. Bisa juga teman-teman gabung atau klub di klub senam. Nah, biasanya klub senam itu adalah orang-orang yang mereka sadar akan kesehatannya ya. Nah, terus juga kita bisa melakukan media konvensional atau mungkin media digital ya. Media konvensional itu mungkin seperti apa? Seperti spanduk, seperti umbul-umbul ya, seperti baliho ataupun juga seperti flyer. Nah, itu bisa-bisa atau koran. Nah, ya tapi kan itu udah nggak terlalu ini ya. Nah, kita bisa menggunakan media digital ya, seperti kita aktif di status WhatsApp, kita aktif di Facebook, kita aktif di Instagram, di TikTok ataupun juga kita bikin tutorial cara penggunaan di YouTube. Nah, kita bikin cara-caranya. Nah, ya jadi tujuannya adalah untuk mencari peluang untuk mendapatkan prospek baik dari media konvensional ataupun dari digital. Nah, aktivitasnya kita aktif bersosial media, posting dan promosikan produk yang Anda jual dan cermati setiap iklan ataupun media lokal ya. Kita juga harus cek nih ya dari produk-produk yang lain nih kira-kira mereka cara promosinya bagaimana ya. Nah, sehingga banyak banget nih orang yang tertarik dengan produk tersebut nih. Kita pahamin cara setiap iklan dari yang kita dapati di media sosial. Nah, media sosial ini ada Facebook, ada Instagram, ya dan lain-lainnya. Terus juga teman-teman bisa bikin akun Linktree atau link in bio. Ya, kalau misalnya teman-teman cek nih, ya cek link bio gitu ya. Nah, ini nanti bisa nih teman-teman nih cek katalog nomor sekian. Nah, teman-teman bisa bikin nih link tree-nya tuh, link tree nama teman-teman. Terus juga nanti masukin link kategori produk-produknya. Nah, nanti biasa nanti kategori produk ini misalkan kategori kesehatan. Nah, ya minuman kesehatan. Nanti pas diklik ada lagi nih misalkan produk nomor nomor 102. Nah, pas diklik nanti masuk ke akun Shopee teman-teman, akun ke Tokopedia dari teman-teman. Nah, ya jadi ini bisa dilakukan. Terus bagaimana sih cara bikin link tree? Nah, kalau teman-teman perhatikan kadang-kadang ini juga bisa kita gunakan untuk diletakkan di media sosial ya, di Instagram kita. Nah, ya ini biasanya kalau yang di sini nih, ya ini akun-akun yang sering ini nih. Ya, link in bio. Nah, ini kita bisa taruh nanti di sini nih, ya, nama toko kita, produk kita di sini. Jadi nanti kalau misalkan orang ngeklik ngeklik link tersebut, nanti tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya ya sama seperti ini nih. Misalkan nanti tinggal kita masukkan di sini tentang produk herbal, kesehatan, skincare. Nah, misalkan di sini kita spesifikasi untuk kesehatan untuk lambung misalkan, untuk tulang misalkan di sini nanti kita bisa bikin. Jadi nanti orang kalau ngeklik ini dia akan masuk ke toko kita ya. Nanti cara bikin link tree ini seperti ini ya. Sebenarnya ada banyak sih ya. Nggak cuma ada link tree, ada link in bio, ada banyak banget sebenarnya teman-teman tinggal cari aja nanti bisa di YouTube. Di Google bisa cari banyak selain Linktree. Nah, terus juga ini kalau cara bikin Linktree, ini tinggal buka situs Linktree-nya, sign up ada di sebelah kanan atas, terus juga isi formulir pendaftarannya dengan username, email, dan password, terus juga pilih kategori bisnis dan plan-nya. Nah, lalu ada verifikasi email. Nah, setelah verifikasi email, kita login lagi ke akun Linktree-nya, add nih lu, add
new apa link baru ya, new link. Nah, teman-teman tinggal masukkan linknya dari mana? Teman-teman misalkan masukkan Instagram teman-teman, bikin nanti akunnya Instagram. Nah, teman-teman nanti tinggal buka profil Instagram teman-teman, salin tautan, masukkan ke link tersebut. Jadi nanti kalau ada orang yang klik link tersebut, dia akan masuk ke Instagram teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau masukkan produk yang teman-teman jual di marketplace, nah teman-teman tinggal masuk ke akun marketplace teman-teman, pilih produknya, salin linknya, ya, lalu masukkan tuh ke link tersebut. Jadi ketika nanti ada orang-orang klik ya nama di situ ya di linknya tersebut, nah akan masuk ke toko marketplace teman-teman. Nah ini juga mungkin teman-teman nggak asing kali ya kalau misalkan kadang-kadang suka cek, ayo kakak cek link bio gitu kan, ataupun kalau misalkan kita di Instagram atau mungkin TikTok, di Facebook, kadang-kadang suka ada iklan-iklan yang tentang rumah tangga ya, rumah tangga. Nah, mereka biasanya iklannya unik-unik tuh ya, yang sesuai memang menyesuaikan dengan kebutuhan dan itu singkat banget biasanya. Nah, biasa diarahkan ke link tuh. Nah, linknya biasanya ada pilihan banyak banget kan, nomor sekian apa sekian. Nah, itu ini teman-teman bisa pakai ya, salin link tree-nya dan dibagikan. Oke? Ya. Oke, terus database nih, database. Nah, dari aktivitas yang kita lakukan adalah kita untuk mendapatkan database ya. Ya, teman-teman harus memiliki database nih dan juga harus disimpan database-nya dengan baik nih. Dan juga kita bisa buka database lama kita nih, database pelanggan yang lama kita. Mungkin teman-teman di sini ya sebelum di SA12 pernah melakukan penjualan di produk-produk lain yang pastinya punya namanya database pelanggan Anda. Nah, Anda mulai follow up database pelanggan Anda. Ataupun juga teman-teman mungkin ada yang kerja sebelumnya. Nah, atau mungkin kerjaan yang lama itu di follow up lagi dan juga teman-teman pasti punya database pribadi baik itu teman SMP, SMA, teman TK. Nah, ya itu dihubungin aja ya kalau misalkan ada database-nya ya. Anda mulai branding nih ya, sampaikan kepada teman-teman Anda bahwa Anda adalah saat ini pembisnis SR12 ya. Anda sampaikan pada mereka kalau misalkan mereka membutuhkan produk herbal, skincare dan juga kosmetik bisa nanti hubungin Anda ya. Anda mulai follow up lagi buka database lama Anda. Nah, terus juga mungkin cara-cara format database bagaimana? Mungkin teman-teman punya cara dan juga format tersendiri, tapi mungkin ini sebagai saya berikan referensi bagaimana kalau misalkan saya meletakkan atau membuat database ya. Kita ada mungkin tahunnya, ada bulannya, tanggalnya, hari, nama prospek, nomor handphonenya, sumbernya kita dapat dari mana, levelnya mungkin apa gitu kan? Apakah dia calon konsumen, apakah dia mitra kita, keterangan. Nah, tulis nih kita keterangan ketemunya di mana bisa. Jadi nanti biar kita inget nih atau mungkin keterangan oh ternyata dia membutuhkan sugomilku karena punya keluhan anaknya apa namanya stunting atau mungkin lain-lainnya. Nah, kita bikin keterangan di situ ya. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Ini saya akan buka. Nggak bisa ya. Nggak bisa diklik ya. Ini saya akan coba buka. Nah, teman-teman nanti bisa download nih ya. Nanti saya akan kirimkan linknya. Kelihatan nggak? Masuk nggak ininya? Nggak ya? Oke, tunggu sebentar. Nah, masuk, masuk ya, kelihatan? Nah ya, ini teman-teman bisa bikin nih, sini ada tahunnya, tahun berapa ya, teman-teman dapat database tersebut, terus juga bulannya bulan apa, tanggal berapa, hari apa, nama prospeknya siapa, nomor handphone berapa. Nah, terus tinggal dipilih nih dapatnya dari mana nih? Ya, apakah dapat dari canvassing atau flyering atau dapat dari media sosial ataukah mungkin dari demo produk. Nah, dari referensi, dari canvassing. Nah, ya teman-teman tinggal tulis sumber dari mana nih? Ya, atau mungkin teman-teman mau bikin sumber dari mana nih? Ketemu di alun-alun di alun-alun Jogja, misalkan ketemu di pasar, ya di pasar Malabar, ketemu di pasar lama, ketemu di pasar mana gitu kan. Nah, tinggal tulis nih sumbernya di mana, terus levelnya apa. Oh, ternyata dia prospek, suspek dan juga prospek prospek nih atau suspek. Kalau suspek itu adalah orang yang memang calon konsumen Anda lah yang belum ya. Prospek adalah dia
ada kebutuhan nih. Ya, keterangannya apa? Oh, closing mitra atau mungkin dia ada kebutuhan lain gitu kan. Oh, dia butuh produk need need produk tentang A B C. Nah, ya tinggal disesuaikan aja. Seperti itu ya. Nanti ini formatnya akan saya kirimkan ya bersamaan sama nanti materinya di link rekaman Zoom. Oke, ya. Oke, itu adalah format database ya. Nanti akan saya kirimkan juga nih untuk teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, ya selanjutnya adalah kita referensi. Nah, tadi kita bahas non referensi, bagaimana caranya kita mendapatkan secara langsung calon konsumen kita. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara mendapatkan referensi dari orang-orang yang sudah beli sama kita, ya atau mungkin dari kenalan kita nih, ya. Nah, cara referensi adalah dekati pelanggan yang puas nih. Ada konsumen kita yang dia sudah puas tentang produk kita, dia sudah merasakan solusi ya solusinya, nah kebutuhannya sudah terpenuhi, permasalahan sudah terselesaikan. Nah, artinya dia merasakan puas. Nah, kita dekati ke pelanggan kita yang puas. Nah, pelanggan-pelanggan kita yang juga yang lain-lainnya yang sudah beli sama kita yang memang dia merasakan dampak positif dari produk kita. Nah, kita follow up lagi nih, Bu, gimana Bu setelah menggunakan produk kita? Nah, ya, terus kita minta testimoninya, boleh Bu, saya minta testimoninya ya Bu. Apalagi kalau misalnya teman-teman menemukan case-case yang unik gitu kan. Nah, boleh Bu, saya minta testimoninya ya Bu. Nah, terus minta referensi Bu. Ibu kan sudah merasakan nih manfaat dari produk kita. Nah, kira-kira Ibu bisa nih referensikan 5 orang terdekat, 5 aja nggak usah banyak-banyak gitu kan. Jangan kita minta ke semuanya. Ya boleh gak Bu? Saya minta Ibu minta kontak ibu semuanya atau teman-teman ibu untuk ibu tawarkan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita minta terlalu banyak, orang-orang juga akan nolak gitu kan. Kecuali memang dia yang mau menjadi, dia mau masarkan gitu kan. Tapi kalau misalkan dia belum mau jualan, boleh Bu, saya minta referensinya Bu, 5 orang aja yang kira-kira yang menurut ibu mereka ini butuh produk yang sama seperti ini, yang mereka juga punya permasalahan yang sama kayak ibu yang rasakan. Nah, nah, kita bisa mendebarkan manfaat sebanyaknya Bu melalui produk ini. Yuk kita bantu Bu teman-teman ibu yang memang butuh dan mereka belum tahu tentang solusinya apa. Ya, jadi kita minta tuh ya. Karena dia sudah puas, pasti dia akan memberikan. Boleh nih, ya kebetulan ada teman saya juga nih, ternyata dia bla 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 gitu kan. Nah, kalaupun memang ternyata dia nggak ngasihnya 5, dapatnya 2, ya kita alhamdulillah bersyukur gitu ya. Nah, yang penting kita minta referensi dari orang tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang yang puas, nah biasa dia akan mereferensikan tuh. Ya, terus juga kita tawarkan produk dan bisnisnya. Setelah dia sudah kita tahu dia adalah puas, dia sudah minta testimoni, dan kita referensi, ya kita tawarkan aja produknya atau bisnisnya. Ya, produk lain kita bisa tawarkan atau mungkin juga kita tawarkan bisnisnya ya nanti setelah kita dapat referensi 5 orang tersebut dapat nomor handphonenya kita follow up ya bisa kita tawarkan produknya. Nah, kita bisa juga tawarkan bisnis kepada orang ataupun pelanggan yang sudah beli sama kita dan mereka merasakan puas terhadap produk kita ya. Terus selanjutnya kita melakukan evaluasi ya, kita evaluasi dari calon konsumen kita nih. Nah, evaluasi ini adalah hal-hal yang memang harus kita rutin kita lakukan. Nah, evaluasi. Nah, tidak semua calon konsumen dapat dijadikan sebagai calon konsumen yang potensial. Jadi artinya database yang orang-orang yang kita temui di luar sana ya tidak semuanya bisa kita jadikan menjadi konsumen yang potensial ataupun dia bisa menjadi konsumen kita. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya untuk kita melakukan evaluasi pada konsumen tersebut nih. Nah, bahwa dalam konsumen ini ada namanya need, authority, money dan juga time ya. Kita harus tahu kebutuhannya ya. NAMT. Jadi kita harus tahu nih, dari 4 ini minimal ada 2 aja. Nah, itu sudah bisa kita kategorikan bahwa dia adalah hot prospect. Ya, misalkan dia ada need-nya, ada kebutuhannya. Ya, dia punya permasalahan nih. Ya, dia pengen menyelesaikan permasalahannya. Artinya dia butuh butuh produk untuk sebagai solusi dari menyelesaikan permasalahannya. Artinya dia ada need-nya nih. Maka kita harus tahu need dari konsumen kita nih apa. Nah, setelah kita dapatkan, oh ternyata dia ada need-nya nih. Lalu selanjutnya
A itu adalah authority, yaitu pengambil keputusan. Yang ngambil keputusan ini siapa nih? Apakah konsumen kita langsung, ataukah suaminya, apakah istrinya, ya, apakah orang tuanya, apakah kakeknya, neneknya, apakah RT-nya, RW-nya, gitu kan, atau apakah Pak Lurahnya. Nah, ya kita harus tanyakan nih siapa yang menjadi pengambilan keputusan, ya. Jadi kadang-kadang ada orang juga yang menunggu keputusan. Nantilah saya mau beli, nunggu pilpres ya selesai ya, nunggu nanti dilantik. Nah, kadang-kadang ada nih yang memang ada orang-orang ini yang mereka nunggu ya, nunggu kebijakan. Saya nunggu kebijakan pemerintah, saya nunggu lain-lainnya. Nah, jadi kita harus tahu nih keputusan pembelian orang ini siapa sih? Apakah dirinya atau apa mungkin ada faktor lain yang menjadi dia untuk pengambil keputusannya. Nah, lalu selanjutnya adalah money ya. Nah, kadang-kadang banyak orang yang bilang produknya mahal lah. Mungkin artinya uangnya masih belum cukup nih ya, sehingga dia bilang produknya mahal nih. Berarti kita tahu dulu nih uangnya ada gak nih ya, uangnya dia ready gak, siap gak nih. Nah, kalaupun memang ternyata aku tertarik sih, cuman aku ntar ada uangnya di akhir bulan pas gajian. Nah ya, nanti kita bisa tawarkan, boleh nanti pas gajian bisa nanti beli gitu kan, atau mungkin pas nanti kita udah mendekati tanggal-tanggal gajiannya kita bisa follow up lagi gitu ya. Nah kadang-kadang ada orang eh, dia sebenarnya untuk mengalihkan aja gitu. Sebenarnya dia belum ada uang, tapi bilangnya, oh iya nanti ya, mungkin aku belum ada kebutuhan. Gitu. Oh nanti ya, mungkin aku konfirmasi dulu ke pasangan aku, ke suami aku dan lain-lainnya gitu ya. Nah kita harus tahu nih, kira-kira nih orang tersebut ada gak gitu kan, money-nya ada gak nih. Nah terus time-nya, nah waktu untuk pembeliannya, kira-kira kapan nih ya? Apakah nanti mungkin dia pembelian nanti pas akhir bulan, pas mungkin dia memang ada uangnya. Nah dan juga dia sudah ada kebutuhannya. Nah, ini kita harus pahami dulu nih dari calon konsumen kita nih. Kalau misalkan ternyata mereka nggak ada semuanya, maka kita kategorikan dia adalah calon konsumen atau mungkin suspek. Ya mungkin kita bisa follow up-nya 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu sekali, tidak rutin. Tapi kalau misalnya kita sudah dapati ternyata konsumen saya ini dia sudah ada need-nya nih. Sudah ada need-nya, sudah ada authority-nya nih. Saya sudah tahu nih siapa authority-nya nih, siapa yang pengambilan keputusannya. Nah, ini kita bisa masukkan ke menjadi konsumen yang prospek. Nah, kalau misalkan dia sudah ada uangnya, ya udah nanti dia bisa hot prospek banget tuh. Ya, dia sudah ada, bisa kita maksimalkan untuk menjadi konsumen kita. Seperti itu. Nah, ya, N itu apa? Need ya, kebutuhan dan keinginan atas akan suatu produk. A-nya itulah pengambilan keputusan. Nah, M-nya ini mempunyai daya beli. Ya, T-nya ini adalah dia waktu pembelian. Ya, evaluasi konsumen ini seperti ini kalau kita lihat seperti corong. Nah, ya teman-teman, dari database yang kita miliki ini adalah seperti corong ya, semakin dari besar lama-lama ke bawah, dari membesar dia sedang akhirnya mengecil. Nah, ini adalah sama halnya nih ya dalam dunia penjualan ya, dari suspek yang kita miliki, calon konsumen yang kita miliki, misalkan ada 1.000 database. Nah, ya berapa yang bisa kita jadikan prospek? Nah, kita ambillah 30% aja. Nah, sebenarnya sih biasanya rata-rata kalau dalam dunia sales itu 10%, tapi saya melihat bahwa di SA12 ini berbeda karena tingkat dari closing rate ini tinggi ya, karena dari produk kita pun juga masih terjangkau harganya dan juga produk kita juga memiliki kualitasnya juga oke gitu. Jadi kita ambil 30% aja. Nah, jadi dari 1.000 orang suspek dari calon database yang kita miliki, nah dari 1.000 ini 30%-nya. Nah, menjadi prospek kita yang kita follow up, yang kita rutin follow upin. Nah, dari prospek ini yang suspek ini adalah tadinya orang yang nggak tahu, ya dia nggak tahu dan nggak minat. Nah, ya kita follow up jadi prospek, dia jadi tahu, ya dan mulai ada ketertarikan. Nah, ya setelah kita follow up lagi, jadilah hot prospect. Dia sudah tahu dan ada ketertarikan dan butuh produknya. Ya, jadi ada butuh nih. Dia sudah butuh, barulah dia lakukan pembeliannya. Jadi suspek ini pasti dari banyak lama-lama turun. Ya, jadi enggak yang justru terbaliknya nih. Ya, makanya kalau misalkan kita dalam dunia penjualan, teman-teman perbanyak database. Nah, kalau kita punya database-nya cuma ada 100, ya maka jangan heran prospek kita paling cuma ada 10-an atau ada 20-an. Dari prospek tersebut, ya paling nanti yang beli itu paling adalah 5 atau mungkin 3 atau 4 orang. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang memang dalam dunia penjualan, ya. Jadi hukum Pareto. Nah, jadi bagaimana caranya agar penjualan kita
semakin meningkat, kita perbanyak yang namanya hot prospect kita. Bagaimana caranya kita memiliki hot prospect yang banyak? Kita perbanyak juga prospek kita. Bagaimana caranya kita perbanyak prospek kita? Kita perbanyak suspek kita, calon konsumen kita, ya kita perbanyak database-nya. Bagaimana cara memperbanyak database kita? Kita lakukan prospecting, kita lakukan recruiting, ya dimanapun Anda bertemu dengan orang-orang yang belum Anda kenal, Anda temui, ya Anda dapati nomor handphonenya, dapati namanya, ataupun juga Anda bisa melalui offline dan juga online ya di media sosial ya Anda dapetin nomor handphonenya, dapetin namanya, masukkan database Anda ya Anda mulai rutin follow up hingga dia jadi dari suspek menjadi prospek, prospek menjadi hot prospect ya. Nah, jadi yang hot prospect ini adalah potensi untuk closing. Nah, terus sukses formula. Nah, sukses formulanya adalah Ya, ya, ya siap, siap. setiap hari ya saat teman-teman Juga dapati Pak 5 Ivan. prospek ya sebulan aja. Nah, kita ambil nggak sebulan 30 hari. Tapi sebulan ini ada 25 hari ya. Kita ambil 5 harinya teman-teman untuk istirahat, untuk dengan jalan-jalan sama keluarga atau mungkin lain-lainnya gitu kan. Nah, kita ambil 25 hari. Jadi sebulan ini teman-teman bisa dapat 125 prospek. Nah, dari dari 5 prospek ini ya kita lakukan nih tadi closing rate kita mungkin kurang lebih 30% atau 40%. Nah, dari 5 prospek ini ada 2 konsumen baru setiap harinya. Nah, ya kalau misalkan kita hitung per bulan, kalau ini hitung 30 hari ya, karena setiap hari kita harus melakukan penjualan. Kita punya 60 konsumen yang baru. Ya, konsumen yang baru ya, bukan konsumen yang lama, kita follow up beli. Tapi ini adalah konsumen yang baru. Nah, kalau misalnya ditambah dengan konsumen yang lama, nah ini kita bisa tambah lagi nih. Kalau misalkan dari konsumen lama kita punya 30 konsumen yang lama nih. Terus ditambah lagi nih bulan ini karena kita rutin punya prospek sehari ada 5, kita follow up ada 2 konsumen yang baru. Jadi kita sebulan ini punya 90 konsumen totalnya ya, 60 konsumen baru dan 30 konsumen yang lama ya. Terus eh 3 mitra per minggu ya dari 2 konsumen per harinya. Maka kan kalau misalkan seminggu itu ada 14 ya, 14 konsumen baru. Nah, dari 14 konsumen baru ini kita follow up nih ya. Jadilah mungkin 2 atau 3 mitra per minggu ya. Kita targetin 2 atau 3 per minggu. Ya, kita ambil di sini 3 per minggu. Maka dalam sebulan kita bisa punya 12 mitra. Nah, ya, jika akumulasi per 3 bulan, nah ya 3 bulan totalnya kita punya 375 prospek. Ya, dalam 3 bulan kita punya 180 konsumen baru. Dalam 3 bulan kita punya 36 mitra baru. Nah, kira-kira ini mungkin nggak sih? Ini mungkin aja. Karena saya pernah bertemu dengan distributor yang luar biasa, ya sangat-sangat, saya bilang luar biasa ya, gila banget ya. Satu hari dia punya target 500 data satu hari. Ya. Jadi kalau misalnya saya tanya berapa database yang Ibu miliki, database yang dia miliki di WhatsApp itu ada lebih dari 30.000 kontak ya. Itu dia melakukan secara online ya. Nah, ya teman-teman bisa melakukan berbagai cara. Ya, saya sudah bertemu dengan distributor yang satu hari dia harus punya database baru ya. Itu nggak main-main, 500 database ya. Dan sekarang distributor tersebut omset penjualan per bulannya itu udah 300-400 juta per bulan ya. Masya Allah luar biasa. Kalau misalkan emang dia benar-benar dan ingat semangatnya, itu pasti ada jalannya. Ya sama teman-teman juga pasti ada jalannya. Mungkin teman-teman udah mengatakan, ya ini kan secara teori, prakteknya mungkin beda. Ya, mungkin secara teori seperti ini. Kalau teman-teman yakin dan niat kan dan tekad kuat, maka teman-teman bisa dapat lebih dari ini. Ya, yang penting niat sehari kita dapetin 5 prospek aja. Nanti ini akan membuat pola bagi kita, ya. Oh, ternyata kalau ketemu sama orang begini ngomongnya begini. Oh, ternyata kalau misalkan saya ada yang WA begini, jawabnya begini. Nah, ini ada namanya pola nih. Dari pola ini nanti akan membuat teman-teman menjadi orang yang ahli dan expert di bidangnya. Jadi kalau nanti ketemu sama orang yang baru di luar sana, teman-teman udah enjoy aja, udah enak aja tuh, fun aja tuh. Ya, langsung ketemu ini. Kalau misalkan ketemu orang baru, itu ada calon calon reseller saya tuh. Wah, itu calon konsumen saya tuh. Wah, itu calon sub agen saya tuh. Wah, calon agen saya tuh. Ya, itu kalau teman-teman sudah terbiasa. Jadi kalau nanti ngeliat orang nih, wah, ini orangnya potensi nih. Wah, bisa jadi reseller saya nih. Oke, saya datangin. Gitu. Ya. Nah, recruiting itu is fun ya. Prospecting itu sangat menyenangkan. Dan kita mencapai target
itu lebih menyenangkan ya. Kalau teman-teman tadi sudah punya database sebanyak itu, saya yakin pasti juga mempengaruhi peningkatan penjualan kita ya. Kalau penjualan kita meningkat, itu kita pasti senang dan bahagia sekali. Betul ya, teman-teman? Ya, kalau misalnya omset kita mungkin sebulan ini mencapai rata-rata di 5 juta, ternyata kita lakukan kita tambah lagi database kita setiap hari ya, di bulan berikutnya ya mencapai 7 juta dan 4 juta. Ya, seneng banget gak teman-teman? Pasti seneng kan? Nah, apalagi kalau misalnya per 3 bulan kita rutin nih, ya dari reseller kita bisa naik ke sub agen kita bisa naik ke agen ya. Kalau agen nanti teman-teman tinggal perbanyak lagi kemitraannya, tinggal perbanyak lagi juga lakukan pola yang sama. Nanti juga akan membentuk karakter kita menjadi pebisnis yang hebat. Ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian materinya tentang prospecting. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ya, teman-teman bisa semangat dalam menjalankan bisnis SR12. Teman-teman juga semangat dalam memperkenalkan bisnis SR12 dan juga produk SR12 ya kemanapun Anda berada. Anda lagi antara anak sekolah, lagi ke pasar, lagi main karun aldun, Anda lagi senam, dimanapun Anda ketemu orang-orang yang baru yang belum Anda temui, itu adalah prospek Anda, itu adalah calon konsumen Anda, dan itu adalah ya mitra Anda di hari kemudian kalau Anda melakukan prospecting. Tapi dia akan menjadi orang yang asing, akan menjadi orang yang lain, akan orang yang tidak Anda kenal kalau Anda tidak lakukan prospecting ya. Jangan sampai nanti ya Anda akan kalah dengan orang-orang ya dengan mitra S12 juga yang dia aktif ya keluar menawarkan siapapun yang dia temui ya. Maka jangan heran nanti kalau misalkan ada teman Anda, saudara Anda, bahkan tetangga Anda yang belinya ke mitra S12 yang lain karena Anda nggak nawarkan produknya kepada orang-orang yang sudah Anda kenal lebih dahulu ya. Jadi teman-teman, bismillah ya. Semangat dalam menjalankan bisnis S12, sukses untuk semuanya. Mungkin kita akhiri pertemuan kita, pembahasan kita tentang prospecting dan recruiting, dan saya akan kembalikan lagi ke Mbak Cindy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Iksan untuk materi yang luar biasanya. Oke, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya, kita buka untuk 2 pertanyaan. Oke. Ya. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan. Ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang bertanya nih Kang. Nanti Mbak Sinti akan kirimkan link form kehadiran dan absensi. Teman-teman bisa diklik linknya ya untuk evaluasi, untuk kehadiran teman-teman dan juga untuk feedback ya. Nah, itu sudah dikirim. Ya, bagi Silakan teman-teman. teman-teman untuk diisi ya untuk kehadirannya. Jangan lupa. Kita buka 2 pertanyaan, boleh jika ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan sebentar. Coach, kalau prospek ke posyandu itu gimana ya materinya? Mau ngajak Bu RT-nya gitu? Ya, kalau misalkan ke posyandu atau pemerintahan, nah teman-teman harus tahu dulu informasinya nih tentang siapa sih PIC di sana gitu kan. Nah, biasanya teman-teman bisa melakukan pendekatan ke PIC terdekat di sana. Apakah mungkin di sana ada? Biasanya kalau posyandu itu dari wilayah kan juga ada ya. Nah, entah mungkin kayak PKK dan lain-lainnya. Nah, teman-teman tinggal datang ini ke PIC kira-kira tanggung jawab di posyandu terdekat di rumah teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang bisa teman-teman masukkan di sana? Apa kebutuhannya, permasalahan apa sih yang dihadapi oleh lingkungan teman-teman gitu. Nah, tinggal nanti ajak kerjasama. Nah, ajak kerjasama. Nah, pasti juga nanti teman-teman bisa sharing nih kira-kira kalau misalkan nanti ini bisa bisa masuk. Nah, ya kita bisa memberikan mungkin
apresiasi juga kepada Bu RT-nya gitu. Tapi kita edukasi aja, edukasi ke Bu RT-nya bahwa produk kita ini sangat bagus kalau misalkan dikonsumsi untuk anak-anak. Kenapa? Dibandingkan dengan susu sapi. Nah, ya susu sapi mungkin ada banyak lemaknya dan lain-lainnya. Nah, teman-teman berikan edukasi bahwa produk kita ini cocok banget nih kalau misalkan digunakan untuk posyandu, di-share ke anak-anak. Pastinya juga nanti anak-anak kita pun juga menjadi lebih sehat. Nah, terus juga kandungannya pun juga lebih bagus. Nah, seperti itu mungkin tinggal datangi aja siapa yang menjadi PIC-nya. Ya, baik kalau misalkan lansia, pendekatan sama bidan dan kades juga, betul. Nah, biasanya kadang ada yang dari bidan, dari puskesmas, atau mungkin dari wilayah tersebut. Teman-teman tinggal tanya aja siapa sih kira-kira yang penanggung jawabnya. Gitu. Karena mungkin setiap posyandu ada eh, yang berbeda-beda nih ya. Ada yang bidan yang ada bidannya yang megang mungkin, ada yang kadesnya juga yang handle langsung, atau mungkin ada yang dari PIC dari RW-nya dan lain-lainnya gitu. Oke, ada satu lagi kan pertanyaannya. Kalau kita mengajak orang lain untuk jadi marketer, kita ketika mereka order itu baik atau enggak? Kalau ada, Kalau ada, kalau kita mengajak orang lain untuk jadi marketer ketika mereka order, jadi ada orang order produk kita, tapi kita nyuruh mereka untuk jadi market. oh iya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya ada orang yang beli sama kita bisa tawarkan nih, Bun, eh, atau Kak, di kita juga ada nih kalau misalkan nanti kita ada apa namanya sistem juga kalau misalkan nanti kakak bantu jual, nah kita ada komisi. Nah komisinya berapa? Nanti minimal penjualannya sekian. Nah kalau nanti kakak dalam satu bulan penjualan misalkan 500.000, nah kita ada komisi nih ya sebesar 15%. Nanti akan kita berikan di akhir bulan atau mungkin akumulasi per 3 bulan. Nah jadi teman-teman kalau misalkan ada yang beli boleh tawarkan aja, Bun, Kak ya, kalau misalkan mau kita juga ada nih ya promonya, ada potongan harga dengan pembelian minimal 500.000. Nah kalau nanti kakak melakukan pembelian senilai 500.000, nah itu kita bisa berikan diskon, ya diskon sebesar 20%. Nah, atau mungkin teman-teman bisa berikan diskon 15%. Nah nanti kalau misalkan dia komit, saya mau dong, saya mau jual juga, saya mau jual produknya, ya teman-teman bisa memberikan diskon sebesar 20% seperti sebagaimana diskon reseller. Ya. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita punya diskon sebenarnya itu bisa digunakan sebagai strategi kita untuk kita promosi. Nah, biar orang tertarik untuk beli. Tapi jangan sampai dia beli satuan, kita berikan diskon, kita rugi banget. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau misalkan dia beli, oke deh, aku mau dong produknya, saya mau beli Gomilku yang 600 gram. Nah, tawarkan, Bun, mau sekalian nggak beli 4 piece gitu kan? Nah, kalau beli 4 piece dapat potongan diskon, potongan harga nih sebesar 20%. Nah, ini lebih hemat, harganya juga lebih hemat dan juga eh, apa ya nanti kalau nanti Bunda beli selanjutnya, nah itu kita akan berikan diskon juga yang sama. Nah, jadi boleh kok ya. Yang penting sesuai, jangan sampai nanti ada orang yang beli satuan, teman-teman kasih diskon. Nah, itu yang tidak boleh ya, dan itu yang dilarang. Oke, terima kasih Coach Iksan. Sudah? Ada lagi yang mau dibahas, Coach Iksan? Udah cukup, baik. Terima kasih untuk seluruh mitra SR12 untuk waktunya. Iya, jadi kalau bisa untuk pertama pembelian pertama jangan dulu nawarin jadi marketer ya. Gitu. Kalau pembelian pertama boleh juga kalau misalkan ada orang. Kenapa? Nih, jadi pembelian pertama jangan dulu nawarin jadi marketer ya. Kalau misalkan dia mau jual produknya, bantu jual, boleh silakan. Mungkin aja dia mau menawarkan produknya juga nih. Nah, tinggal kita tanyakan dulu nih, dia mau penggunaan pribadi atau dia mau jualin juga. Ya, karena kadang ada orang boleh deh kan nanti aku mau jualin juga produk aku. Nah, aku mau tawarin. Ya, kan kalau marketer itu bukan potongan diskon, tapi dia adalah apa namanya bukan diskon langsung ya. Kalau marketer itu bukan diskon langsung, tapi dia melakukan promosi. Kalau misalkan ada yang melakukan pembelian, nanti belinya ke kita. Nah, kita tinggal berikan komisi ke marketer tersebut 15%. Ya, jadi nggak langsung potongan diskon. Kalau potongan diskon itu untuk dimulai dari reseller ya sebesar 20%. Ya.
Oke. Sudah Nah, tadi cukup. ini menarik, tadi ada satu pertanyaan nih Apa teman-teman tuh? nih. Ada yang mungkin konsumennya pengen nih ya jadi mitra tapi nggak dapat ridho dari suami, Masya Allah, luar biasa nih. Nah, ya, nah ini kalau misalkan memang perlu diketahui, mungkin kita perlu tanya tahu dulu nih, ya, apa yang menjadi penyebab suaminya belum ridho, ya, apa menjadi permasalahannya, ya teman-teman tinggal datangi, tinggal sama juga ajak suami, ya nanti ketemu, biarkan nanti kita berikan edukasi ke suaminya, tapi kita harus tahu dulu apa yang menjadi penyebab suaminya ini nggak ridho. Apakah mungkin karena, ya, permasalahan takut nanti istrinya terlalu fokus bisnis, ya jadi nanti anak atau mungkin suaminya nggak terurus, atau mungkin takut dan mungkin dia punya pengalaman sebelumnya traumatis, ya karena istrinya mungkin pernah bisnis sebelumnya tapi mungkin rugi, atau mungkin akhirnya nggak berhasil. Nah, kita harus tahu dulu tuh, harus tahu dulu apa yang menjadi kendala atau penyebab suaminya ini nggak ridho. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata eh, dulu pernah nih usaha juga, tapi mungkin nggak berhasil atau mungkin nggak cocok. Nah, kita coba pendekatan lagi, ya. So- Pendekatan lagi, kita coba kenalkan dengan suami ibu. Nah, betul ya, suaminya ajak ngopi. Nah, kita berikan jelaskan edukasi tentang S12, bahwa S12 ini ya bisnisnya bla bla bla. Tinggal Anda jelaskan. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kita coba tanya dulu nih, kenapa bisa permasalahan itu terjadi. Kita cari tahu dulu sedetail-detailnya. Ya, jadi kita bisa memberikan jawaban dalam bentuk solusi. Ya, kita berikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh calon mitra kita ataupun juga calon konsumen kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, Coach. Baik, sudah cukup jelas hari ini ya. Terima kasih untuk seluruh mitra SR12. Jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di link yang tadi saya kirim. Dan untuk filenya nanti juga akan dikirimkan. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Sekali lagi untuk penutupannya, tidak ada garis akhir untuk belajar. Karena ilmu semuanya harus terus berkembang dan harus diupdate terus ya. Dan aku berharap pembahasan kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Kalau gitu saya Cindy Octaviani menutup sesi Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ya diisi form evaluasinya, kehadirannya dan juga feedbacknya. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengikuti SR12 Festival Ya. yang akan diselenggarakan di Candi Prambanan ya Mbak Ya, Cindy ya. pada tanggal 8 Februari 8 Februari 2025 25. ya.